aktivis perempuan Bunda Mary akhirnya dibebaskan Senin 25 Mei 2022 setelah ditahan selama 5 hari di Mapores Lampung Utara sejak Rabu 18 Mei 2022 lalu. Sebelumnya, Bunda Mary yang selalu kritis di era rezim Jokowi ini ditangkap anggota kepolisian Lampung Utara. Dalam surat pemanggilan Polres Lampung Utara disebutkan bahwa Bunda Mary selaku saksi dalam tindak pidana merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya membiarkan anak tanpa perlindungan. Menurut penasihat hukumnya Gunawan Parikesit, pasal yang dijeratkan pada Bunda Mary merupakan pasal yang terlalu dipaksakan bagi aktivis. Pasal yang menyangkakan pelaku yang memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa itu terlalu dipaksakan, ungkap Gunawan Parikesit. Sementara itu, Bunda Mary mengatakan tetap kooperatif dan menghargai kinerja kepolisian. Adapun penangkapan terhadap dirinya, ia sadari merupakan tugas kepolisian. Bukan berarti saya sepakat dengan penetapan tersangka dan penangkapan terhadap diri saya. Namun saya paham dalam perjuangan akan begitu banyak rintangan. Saya siap untuk segala hal kemungkinan yang ada, ungkap Bunda Mary. Ketika ditanyakan apakah akan terus menggelorakan perjuangan, apakah tidak kapok dalam perjuangan ini, Bunda Mary dengan tegas mengatakan dirinya tidak akan surut dan pantang berhenti berjuang. Jangankan jeruji penjara, mati pun saya siap dalam berjuang membela kebenaran. Tentunya dalam perjuangan saya dan kami para aktivis akan melangkah sesuai koridor hukum yang berlaku, ungkap Bunda Mary. Terkait apa yang dialami oleh Bunda Mary saat terjadi penangkapan hingga dibebaskan kembali oleh aparat kepolisian, berikut hasil wawancara kami dari WSM Channel bersama Bunda Mary. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, kabar baik, insyaallah, dan selamat sore pemirsa WSM. Semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah, zahir dan batin, insyaallah dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, yang pertama tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena memang kemarin sebelum kita meminta penangguhan penahanan yang menjadi hak-hak kita sebagai warga negara, di mana kita sudah memberikan dengan pihak Polres data-data, fakta-fakta yang real yang insya Allah kita tidak seperti yang disangkakan. Nah, ini dia. Saya ditahan karena kemarin pada tanggal 19 Maret itu mengadakan aksi damai untuk menuntut Bapak Menteri Agama, di mana perkataannya ketika di Riau pada waktu itu yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan suara anjing yang diduga telah menistakan agama, begitu. Itu yang membuat saya ditahan. Dan pada waktu aksi ada ustadz yang membawa santri yang di bawah umur. Nah, sebenarnya Ustadz itu kemarin itu kan sudah membaca meme yang saya kirim via Japri. Kemudian beliau merespon bahasanya, baik Bu, saya akan membawa 6 orang santri dewasa dan saya agak terlambat karena ada menghadiri acara akikoh. Begitu. Kemudian pada hari hanya
ini ustadz yang dibawa adalah santri yang masih anak-anak. Jadi itu yang dipermasalahkan. Dan deliknya yang dikasihkan kepada saya tuntutannya adalah Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tindak pidana merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Itu delik yang dikasih ke saya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Pertanyaan ini lagi, pertanyaan dari bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang dan sebagainya. Nanti setelah ditahan akan tetap berjuang atau kapok gitu. Masya Allah, sekali lagi, perintah beramar ma'ruf nahi mungkar itu bukanlah perintah manusia, tapi adalah perintah Allah. Kami memang berangkat dari orang yang fakir ilmu, fakir amal. Tetapi insya Allah dengan sedikit iman yang ada, bahwa apalagi di hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu jihad yang utama yaitu menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Jadi ketika kita mengkritik ataupun menyampaikan aspirasi yang dilindungi oleh undang-undang, secara konstitusional tentunya kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, kita punya hak-hak kita, dan kita sebagai muslim juga punya kewajiban untuk menyampaikan. Saya sendiri sebagai ketua Badan Kota Majelis Taklim, tentunya sebagai ketua apabila saya ada salah saya siap untuk dikritik. Begitu pula harapan, tanda kita mengkritik berarti kita sayang dengan bangsa ini, dengan agama ini, dengan pemimpin negeri ini. Kalau salah nggak dikritik berarti nggak sayang. Begitu. Tetap berjuang, tetap semangat. Kita berangkat dalam perjuangan ini tentunya tidak ada sedikit pun kepentingan dunia, kepentingan harta, kepentingan tahta. Jadi luruskan niat, kemudian setelah kita meluruskan niat, bersandar kepada Allah. Kemudian sebagai seorang istri, kita minta ridhonya suami. Setelah kita dapatkan itu semua, maka bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sir wala takif. Allahu akbar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.